Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan Liga Premier Inggris sudah berakhir setelah dimainkan pekan ke-38 pada minggu malam. Itu pertandingan serentak yang dimainkan. Dan kita sudah tahu bahwa gelar juara sudah dikunci oleh Manchester City setelah mereka bisa mengalahkan Chelsea dalam pertandingan di Etihad. Tapi sebelumnya juga sudah ditentukan dengan hasil di mana Forest mengalahkan Arsenal. Sehingga sebelum pertandingan lawan Chelsea, City sudah meraih kemenangan. Tapi kalau seandainya saat itu posisi City dan Arsenal itu sama poinnya, jadi belum ada penentuan juara, dan City masih memainkan dua laga terakhir melawan Brighton dan Brentford, ini berbahaya buat City. Karena kita tahu bersama, City itu dipaksa bermain imbang oleh Brighton 1-1 dan kemudian kemarin kalah dari Brentford dengan 1-0. Nah, kalau bicara dengan Brentford ini, satu-satunya tim pada musim ini 2022-2023 yang mampu mengalahkan Manchester City adalah Brentford. City boleh juara, tetapi dalam dua pertandingan home and away yang dimainkan tim asuhan Pep Guardiola, Manchester Biru tidak pernah menang. Baik bermain di Stadion Etihad, markas mereka, ataupun pada kemarin bermain di Stadion Community menjadi markas dari Brentford. Di Etihad pada 12 November 2022, City menyerah dengan 1-2 dari Brentford. Dua gol dari Brentford diciptakan oleh Ivan Toney dan gol balasan dari City dibuat oleh Phil Foden. Dan sekarang atau kemarin, bagaimana gol 5 menit sebelum pertandingan berakhir dibuat oleh tim asuhan Thomas Frank di hadapan publik mereka untuk menggetarkan gawang Ederson yang dicetak bahkan oleh pemain belakang mereka, Ethan Pinnock, atau tepatnya di menit 85. Ini luar biasa ya, Brentford bisa dua kali mengalahkan City, bahkan tidak gampang untuk menang melawan City bermain di Etihad. Kalau kemarin kan banyak yang mengatakan ini tim pelapis kedua lah yang bermain, ya kan. Banyak memang oke, kecuali Ederson Moraes yang dibawa Mister karena banyak anak-anak muda yang ditampilkan. Tapi kalau bisa melihat dari kemewahan Manchester City, kan Manchester City jauh ada di atas. Foden juga ikut bermain, ya. Kemudian Riyad Mahrez juga ada, Nathan Ake, Aymeric Laporte, Kyle Walker. Ini pemain-pemain bagus yang ditampilkan. Memang tidak ada Erling Haaland, ada bangku cadangan, Rodri, ya, ada Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, itu semua cadangan, ya. John Stones, ya, ini mungkin bagi Pep diistirahatkan menjaga kebugaran mereka untuk lebih penting menatap laga menghadapi Manchester United pada final Piala FA tanggal 3 dan UCL pada tanggal 10 atau 11 dini hari waktu Indonesia bagian Barat di Ataturk, Istanbul, menghadapi Inter Milan. Satu alasan yang tepat, tetapi ini Brentford, ya. Dengan tim inti, dengan kekuatan penuh yang ditampilkan Pep pada November tahun yang lalu, itu pun City tidak mampu menang melawan tim asuhan Thomas Frank ini, ya. Saat itu bahkan Erling Haaland ikut main, Kevin De Bruyne ada, Bernardo Silva ada yang bermain, Ilkay Gundogan, Rodri, Johnson, semua pemain-pemain terbaik itu ditampilkan. Masih ada Cancelo bahkan waktu sebelum ke Bayern Munchen, ya. Dan City menyerah. Itu saya bilang tadi kan, satu-satunya tim di IPL pada musim ini yang dua kali mengalahkan City, ya, adalah Brentford. Ini berbahaya buat Brentford, ya, tim yang kuda hitam pada musim depan. Bukan tidak mungkin mereka juga akan mengganggu tim-tim papan atas seandainya mereka mendapatkan pemain-pemain hebat. Ya, kalau tim ini dibeli oleh konglomerat atau taipan yang sama seperti yang ada di Newcastle United, saya rasa Brentford ataupun Brighton itu bisa ada di papan atas, bisa bersaing di IPL, ya, pada musim depan. Dan di IPL ini, ya, setelah menyelesaikan semua laga, 3 tim yang sudah dipastikan untuk out atau terdegradasi adalah Southampton sudah pasti, kemudian Leeds, dan akhirnya Leicester City. Selesai sudah kisah Cinderella yang dibuat oleh Leicester City ketika mereka datang pada 2014-2015 dan langsung bisa menjadi juara pada 2016 dengan pelatih mereka Claudio Ranieri saat itu. Suatu pencapaian yang fantastis itu yang diibaratkan mereka seperti kisah Cinderella, ya. Wah, mereka datang lihat dan langsung bisa memenangkan laga.
Dan sekarang Leicester harus kembali ke Championship, termasuk dengan Leeds United juga, ya, Soton. Sementara Nottingham Forest bertahan, Fulham juga ikut bertahan di Liga Premier. Dan bagi Leicester, walaupun mereka memenangkan pertandingan terakhir, tapi mereka tidak cukup untuk bisa menggeser Everton yang berada di peringkat 18, karena Everton pada saat bersamaan mengalahkan Bournemouth dengan 1-0. Jadi sia-sialah perjuangan dari Leicester. Kalau Leeds kan memang mereka kalah dengan sangat telak dalam pertandingan terakhir, jadi memang mereka wajar untuk bisa terdegradasi dan out. Sementara ada 3 tim dari divisi Championship ini yang itu langsung lolos. Terakhir pencapaian dibuat oleh Luton Town ketika dalam final playoff di Wembley mereka menang dengan adu penalti, ya, 6-5 atas Coventry, ya. Sehingga mereka bisa menjadi tim terakhir dari divisi Championship yang bisa lolos setelah Burnley kembali untuk hadir, ya, untuk bisa ada, dan Sheffield United juga ikut. Jadi ada 3 dari Championship untuk naik. Kalau Burnley itu pada musim lalu mereka terdegradasi, tapi sekarang mereka cepat sekali naik, ya, dengan mengumpulkan nilai yang sangat tinggi, ya, buat 101 nilai mereka ini luar biasa bagi Burnley hingga mereka ikut hadir. Kalau Sheffield United itu terakhir mereka terdegradasi 2021. Mereka turun lagi setelah naik di 2020 dan sekarang mereka kembali. Nah, Luton Town ini kalau bisa dilihat ini mengenang mereka itu 31 tahun lalu ketika mereka bertarung ada di divisi utama sebelum masuk ke era modern di Liga Premier pada tahun 1992. Di 91 mereka terakhir ada untuk ikut di divisi utama, tapi kemudian mereka tidak ada. Jadi hampir 3 dekade, ya, 30 tahun mereka absen. Dan ini pertama kali dalam sejarah mereka hadir ikut di Liga Premier setelah mereka bisa mendapatkan jatah lolos sebagai tim ketiga dari Championship dan memenangkan pertandingan playoff kemarin di Wembley lewat pertandingan yang mencekam, ya, tentunya. Sempat unggul 1-0, disamakan 1-1, dan akhirnya mereka bisa mendapatkan jatah lolos atau promosi dengan kemenangan 6-5. Jadi bagi Inggris untuk lolos di UCL selain ada City dan Arsenal, Manchester United mengunci di posisi ketiga, kemudian diikuti oleh Newcastle. Luar biasa. Newcastle setelah mendapatkan seorang bos atau konglomerat mereka, dan mereka bisa naik sekarang ada di papan besar dan membuat mereka mengirim langganan untuk di UCL, ya, Liverpool, untuk ikut hanya di Liga Eropa. Ya, Liverpool akan ada di sana, mungkin salah satu dengan Brighton juga, dan ini menjadi petualang tersendiri bagi seorang Muhammad Salah untuk ikut di Liga Eropa. Tapi ini kenyataan, ya, karena Liverpool sebelum mereka mendapatkan hasil-hasil yang bagus di akhir-akhir, paling tidak di 7-8 pertandingan terakhir, tapi sebelumnya mereka memang kena turbulensi, tidak konsisten, yang membuat banyak poin yang hilang bagi tim asuhan Jurgen Klopp. Tapi pada musim depan saya rasa Liverpool akan bangkit lagi dengan pembelian-pembelian pemain hebat yang sudah ada di kepala Jurgen Klopp dan juga sudah disusun oleh manajemen Liverpool. Saya rasa Liverpool akan bersaing lagi untuk mendapatkan tempat mereka di zona Champions. Dan saya pikir pertarungan atau memperebutkan gelar ini akan semakin sengit, semakin seru, ya, pada musim depan, dengan tetap City sebagai favorit tentunya. Namun kita akan melihat dengan Arsenal, geliat Arsenal, Manchester United, termasuk dengan Newcastle, dan juga ada Liverpool. Kita akan tunggu nantinya untuk musim yang akan datang di Liga Premier Inggris. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.